Masih dari IMC Cikarang, masih di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Kali ini bersama dengan Dr. Puk Denny Purbawijaya, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Halo dok. Halo, selamat siang. Salam Panggilan sayangnya kenal. apa nih dok? Panggil saya Denny. Oh, Dokter Denny aja ya? Iya. Oke, berarti kalau ke IMC Cikarang carinya Dokter Denny ya. Oke, dok, kita sekarang mau kenalan sama yang namanya demensia. Karena mungkin belum begitu populer ya si demensia ini. Meskipun mungkin pasiennya udah banyak, cuman belum ngeh bahwa ini tuh namanya demensia gitu ya dok ya. Nah makanya kita harus jelasin dulu nih sama Sobat IMC sebenarnya demensia itu apa sih dok? Jadi demensia ini merupakan kumpulan ya, berarti ada beberapa banyak gejala, mudah lupa ya, gangguan proses berpikir, lalu gangguan daya ingat tadi ya, mudah lupa tadi. Lalu misalnya dia ada gangguan kecerdasan dari pasien itu sendiri, sama ditandai juga dia ada perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ini perubahan perilakunya tuh mencakup apa aja dok? Biasanya pada pasien demensia itu banyakan pasien tuh lebih cenderung menarik diri, apatis, lebih banyak diam ya. Lalu moody, gampang sekali suasana hatinya gampang berubah, sama lebih suka banyak tidur ya. Jadi lebih mengurungkan diri. Tapi demensia ini memang biasanya terjadi pada usia yang sudah lebih tua, atau mungkin bisa terjadi juga sama anak-anak muda zaman sekarang nih dok? Paling banyak nih yang awitan yang tua ya. Yang tua? Yang di atas 65 tahun. Oke. Jadi biasanya pada pasien di atas 65 tahun itu ada 2 kali resiko dia lebih sering terkena demensia. Bahkan kalau di usia 85 tahun, nah ini hati-hati ya, bisa 50%, bahkan bisa mungkin di antara 2 orang tuh 1 orang usia tua di usia 85 tahun itu dia menderita demensia. Tapi kalau misalnya di bawah 50 tahun masih bisa kemungkinan? Jadi di bawah 65 tahun sendiri masih bisa. Masih untuk bisa? Demensia awitan yang usia muda. Oke, berarti sebenarnya bisa dideteksi gak sih dok dari sejak usia muda? Apakah memang kita berpotensi demensia atau tidak? Bisa, nanti untuk deteksinya sendiri ada beberapa pemeriksaan ya. Salah satunya dengan wawancara dengan dokter ya, kita nilai. Lalu ada laporan juga dari yang biasanya pasangannya ya, yang biasanya mengantar pasien. Kita dapatkan dari wawancara. Lalu kadang ada juga pasien sendiri dapat merasakan kalau dia memang kayaknya ada perubahan ya, dari proses dia berpikir ya, atau dia mudah lupa gitu. Tapi jangan lupa pada kondisi penuaan yang normal pun juga bisa seperti itu ya. Jadi lebih baik diperiksakan, karena ada beberapa komponen selain wawancara, ada kita lakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan cairan otak atau pemeriksaan darah untuk mendeteksi kira-kira apakah ada protein yang mengarah ke arah penyakit demensia. Nah iya benar dok, karena mungkin ciri-ciri yang tadi dokter sebutkan itu kebanyakan orang pasti akan menganggap oh itu adalah sesuatu yang wajar karena proses penuaan gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ada proses penuaan yang normal, ada juga yang kemungkinan demensia gitu ya dok ya. Iya betul. Oh ya, saya mau tambahin lagi, kalau untuk yang usia di bawah 65 tahun juga bisa ada faktor resiko penyakit-penyakit lain. Seperti stroke bisa menyebabkan demensia. Oke, ya. Jadi bukan cuma faktor natural aja. Betul. Ya, ternyata juga ada faktor resiko seperti misalnya yang sudah pernah stroke. Betul. Atau mungkin ya masih stroke gitu ya, itu harus lebih diwaspadai lagi gitu ya dok ya. Iya betul. Oke. Nah yang perlu kita waspadai tanda dan gejalanya selain yang tadi dokter sebutkan apa dok? Yang maksudnya kita harus lebih aware banget gitu loh, kayaknya ini demensia deh gitu. Oke. Jadi kita bedakan dulu ya, dia apakah dia proses penuaan yang normal atau bukan ya. Di sini kita bilang dia penuaan atau dia mengarah ke demensia. Demensia, iya. Ya biasanya kalau untuk individu atau pasien yang dengan penuaan normal, dia akan menyadari nih kalau dia ada masalah. Aduh, kok kayaknya lupa ya. Tadi ada baru ngomong sama temen atau ada acara, tadi apa ya gitu. Tapi dia menyadari. Berarti kan kita masih menyadari ya kalau kita ada kekurangan di situ. Misalnya ada nama-nama yang baru kita kenal. Aduh tadi namanya apa ya.
Tapi beda dengan orang demensia, dia merasa dirinya normal. Yang menyadari malah yang jaga, yang dampingi. Sebenarnya ini bapak lupa loh, masih suka nanya-nanya, bahkan nama anaknya atau nama cucunya dia lupa. Nah ini apakah dia mengarah ke demensia atau bukan. Sama yang pasti yang biasanya dia hari-hari ngelakuin, misalnya ada aktivitas hari-hari. Kalau penuaan normal mungkin saja ada gangguan sedikit tapi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi pada pasien dengan demensia aktivitas sehari-harinya ada terganggu. Misalnya awal mau pulang ke rumah. Kalau pasien demensia itu bisa, aduh bingung ini mau baliknya kemana ya. Tapi kalau orang normal mungkin masih sempat kelewat tapi dia bisa mengkoreksi lagi ya. Misalnya lupa salah jalan. Tapi aduh kelewatan nih. Jadi mesti putar balik atau kembali lagi ke titik semula untuk balik ke rumahnya misalnya gitu. Itu sama pikun sama gak sih dok? Demensia sama pikun itu? Kalau pikun itu merupakan bagian dari demensia. Oh jadi justru pikun adalah part of demensia. Betul. Part yang paling besar dari demensia itu pikun, atau yang lebih kenal di istilah kedokterannya itu demensia Alzheimer. Itu yang paling banyak tipe demensianya. Kalau pikun tuh nama medisnya adalah demensia Alzheimer. Tapi sebenarnya masih banyak lagi selain pikun gitu ya dok ya. Ada lagi. Bisa dicegah gak sih dok? Maksudnya selagi kita masih muda nih supaya gak tuanya nanti demensia, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali kita mesti membedakan dulu, dia ada 2 faktor resiko. Yang satu bisa kita modifikasi, yang satu lagi bisa kita modifikasi untuk kita lakukan pencegahan. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu satu usia. Tadi kan udah dibilang ya kalau usia 65 tahun ke atas otomatis 2 kali lebih beresiko terkena demensia. Lalu gender. Nah gender sendiri ternyata wanita dilaporkan lebih banyak mengenai demensia dibanding laki-laki. Kenapa perempuan? Karena angka harapan hidupnya dia lebih panjang. Oke. Iya. Jadi perempuan karena mungkin bisa jadi perempuan itu lebih mencapai usia 65 tahunnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Mungkin ya. Makanya lebih banyak dapat data-datanya dan lebih banyak dilaporkan perempuan. Sama yang terakhir itu mengenai faktor genetik. Ternyata genetik itu berperan penting terhadap demensia ini. Ya. Jadi kalau orang tua kita demensia, nah itu ada kita resiko. juga punya resiko ya. Betul. Jadi diturunkan. Cuman balik lagi ada kiatnya pasti ya. Masa udah pasrah aja nih, udah demensia, masa kita pasrah aja lah kita bakal dapat demensia nih. Jangan begitu ya. Jadi ada faktor yang bisa kita modifikasi. Ya salah satunya tadi kan demensia sendiri penyebabnya bisa diakibatkan stroke yang kita istilahkan dengan demensia vaskular. Di sini untuk demensia yang diakibatkan oleh stroke pastinya kita harus mencegah faktor resiko yang bisa menyebabkan stroke. Yang pasti kan modifikasi gaya hidup ya. Iya betul. Pertama ada darah tinggi, kalau misalnya tensi kita harus atasi, ada kencing manis, kolesterol tinggi, asam urat, sama obesitas. Kalau misalnya ada kegemukan, cepat-cepat diturunin beratnya ya. Sambil ya dengan kalau obesitas sendiri kan merupakan kumpulan dari yang penyakit tadi yang lain sebelumnya. Nah itu dikendalikan. Sama yang misalnya malas gerak, udah mulai lebih aktif ya. Setidaknya harus ada olahraga ya, olahraga yang aerobik, berjemur jangan lupa. Sama makan makanan yang bergizi dan sehat. Jadi balik lagi sebenarnya ke gaya hidup ya dok ya. Meskipun kita punya beberapa faktor seperti misalnya umur udah pasti kan kita akan menua gitu ya. Terus genetik yang mungkin tidak bisa kita hindari juga. Tapi yang penting balik lagi ke pola hidup kita. Iya betul. Sama tambahan jangan lupa banyak belajar. Ya, baca buku. Kalau yang ada itu hobi, ngaruh ya dok? Betul. Kalau ada hobi, jalankan hobinya. Ya, ngisi TTS gitu dok? Ngisi TTS itu membantu tuh salah satu brain game. Sudoku, TTS ya, menyusun kata. Kan itu kan kita dipaksa untuk berpikir. Ya, jadi jangan sampai kita lebih banyak tidak aktif ya, bengong. Nah itu malah mencetuskan demensia. Kan belum lama ini karena COVID banyak orang tua di rumah kan tuh angka demensia cukup melonjak tinggi. Karena kan dari yang mungkin kegiatannya lebih banyak keluar ya, ketemu teman, ngobrol. Nah buat
kita-kita juga yang masih muda, kalau misalnya ada opa oma, ada kakek nenek di rumah, jangan dibiarkan dia diam. Setidaknya kalau pulang diajak ngobrol Iya, supaya betul dia betul nggak betul. demensia. Kalau ini kan lebih ke otak ya dok ya, maksudnya kayak ngajak ngobrol atau mengisi TTS. Kalau gerakan fisik akan berpengaruh juga nggak sih? Gerakan fisik pengaruh. Ya balik lagi kan tuh Soalnya mengontrol gini, berat kadang-kadang gini, badan. ada beberapa anak yang orang tuanya udah tua, ngerasa bahwa kasihan, udah deh, misalnya jangan terlalu banyak naik tangga misalnya gitu ya, atau kalau jalan-jalan pakai ini aja deh, apa namanya dok? Apa Kayak kursi yang roda aja kursi deh, roda. biar kasihan soalnya jalannya udah tertatih-tatih misalnya gitu. Padahal kan mungkin sebenarnya tujuannya lebih baik ya dok ya kalau kita mengajak gerakan fisik. Kalau misalnya pada pasien yang usia tua dan memang dia ada keterbatasan, jangan dipaksa. Yang Oke. pasti nanti yang ada menyulitkan dia kalau misalnya sampai ada nyeri. Kalau Oke. nyeri sampai dia nggak bisa jalan kan otomatis lebih banyak tidur. Nah Iya, itu lebih iya. bahaya. Lebih baik nanti kalau memang diperlukan alat bantu tetap mesti pakai alat Diperlukan ya. bantu. Oke. Ada batasan tertentu sih kalau misalnya dia ada keterbatasan nggak bisa olahraga jangan dipaksa. Ya, Oke. setidaknya ada jemur ya. Iya, iya. Terus ketemu ke teman-temannya juga diajak jalan untuk sosialisasi untuk ke komunitasnya ya supaya bisa saling ngobrol, sharing ya. Apalagi kan kalau udah usia tua kan balik lagi kan mereka komunitasnya sudah semakin sedikit Mengecil ya. mengecil. Iya, iya. Paling Oke. yang bisa menemani kan lebih banyak keluarga. Jadi itu peran keluarga itu penting sekali. Dok, kalau dokter sendiri mendiagnosa demensia itu seperti apa sih dok? Pertama pasti kita harus memerlukan caregiver atau yang merawat pasien. Oke. Karena nggak mungkin pasiennya sendiri langsung ngomong, saya demensia. Karena kan balik lagi orang demensia itu menganggap dirinya nggak Baik-baik kenapa-napa, saja. baik-baik saja. Jadi yang melaporkan tuh lebih banyak ke si yang merawat Keluarganya ya, keluarga. minimal. Jadi biasanya kita akan lakukan wawancara ya. Lalu ada beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan darah ya untuk mencari faktor resiko tadi. Sama kalau bisa kita ambil cairan otaknya, cuman biasanya rata-rata nggak mau ya karena sakit. Jadi biasa kita melalui pengambilan darah itu kita bisa cek. Lalu pengambilan foto otak seperti MRI ya, MRI otak untuk dilihat apakah volume otaknya menyusut atau tidak ya. Ada beberapa bagian pada otak yang akan menyusut pada pasien dengan demensia. Buat menyingkirkan juga penyebab lain, misalnya ada stroke atau enggak. Itu. Sama yang terakhir mungkin PET scan. Di sini PET scan tidak lazim dilakukan karena masih dalam penelitian. Oke. Ya, jadi itu tadi beberapa cara untuk mendiagnosa pasien demensia. Jadi yang paling penting justru keluarganya. Makanya kita ini sebagai keluarganya harus aware gitu ya dok ya. Betul. Kalau misalnya ada yang mulai terlihat sedikit berbeda gitu atau mungkin gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan. Tapi pasti ini kan tantangan yang cukup besar ya dok ya. Untuk keluarga atau caregivernya ini mungkin dokter sendiri ada ini sendiri gak, support sendiri atau tips sendiri gak sih untuk caregivernya? Oke, untuk yang merawat pasti stres ya. Iya. Karena kan balik lagi kalau pasien demensia selain lupa, dia cenderung menarik diri. Belum lagi entah dia marah-marah, pasti kan lebih banyak dianggap menyusahkan ya. Padahal proses terjadinya perubahan tingkah laku ini sebenarnya si pasien sendiri ini mau memberikan semacam komunikasi. Intinya dia ada masalah komunikasi, dia ada membutuhkan sesuatu yang tidak dapat bisa disampaikan. Jadi di sini di mana peran caregiver ini harus menerima kalau pasien ini bukan penuaan yang normal, dia mengalami suatu penyakit yang kita bilang demensia ini. Si caregiver ini harus tahu pasien ini bukan normal loh, ini sakit. Jadi sebagai caregiver atau yang merawat nih harus menerima kalau pasien ini sakit. Itu dulu satu. Iya. Lalu mencoba untuk memahami kenapa kok dia ada perubahan perilaku. Pasti kan ada sebabnya. Apakah ada yang salah? Nah itu coba dimengerti. Kira-kira kenapa sih kok dia jadi lebih cenderung marah. Yang ketiga harus kontrol ke dokternya. Ya. Jadi beberapa kita harus melakukan pengobatan untuk mencegah si demensia ini semakin cepat menurun. Karena demensia ini gak bisa
nggak bisa Sembuhkan. nggak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati Di atau treatment gitu ya dok di-treat. ya. Jadi kalau misalnya dirawat atau dikontrol dengan benar, ya ini bisa mengurangi resiko yang lebih parah gitu ya dok Betul, ya. mengurangi gangguan perilakunya terutama, sama memperbaiki kualitas hidupnya. Nah itu Gitu. dia, oke deh. Jadi ini bukan cuma kita waspada terhadap demensia, tapi juga kita peduli terhadap orang yang Dengan memang demensia. demensia gitu ya, terutama orang-orang tua gitu ya dok ya. Betul. Oke, kalau misalnya ada terjadi gangguan perilaku atau ciri-ciri yang tadi dokter Denny sebutkan, sebaiknya segera periksakan ke rumah sakit ya. Dan kalau misalnya Sobat IMC mau tahu nih, dokter Denny prakteknya kapan ya, hari apa, jam berapa, cek aja di IM Care ya, atau juga bisa di websitenya ya dok ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media rumah sakit IMC di bawah ini. Ada TikTok, ada Instagram, ada juga YouTube kita. Dokter Denny terima kasih banyak. Sedikit banyak kita sudah mulai mengenal namanya demensia ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih ngobrol lebih banyak lagi tentang demensia ini, sehingga Sobat IMC juga bisa lebih tahu nih seperti apa demensia, apa bahayanya dan lain-lain. Dan itulah tadi Sobat IMC Podcast Corner untuk kali ini bareng saya Leni Diandrat. Sekali lagi terima kasih Dokter Denny. Sampai ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.